Baik pemirsa, di sini saya akan membawakan video yang membahas tentang ending benteng plus pion melawan benteng. Ini di bagian 1, jadi pionnya 1 yang membahas tentang ending menang dan ending remis. Selamat menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertama, saya akan membahas ending menang. Di sini ada 3 posisi atau 3 diagram, yaitu posisi A1, posisi A2, dan posisi A3. Nanti akan saya bahas 3 posisi ini dalam penjelasan video ini. Oke, baik. Yang pertama adalah ending menang posisi A1. Di sini putih unggul 1 pion bebas dengan petak promosi di E8 agar pion di E3 bisa melaju sampai ke tujuan akhir, sampai jadi. Maka terlebih dahulu putih harus mencegah raja hitam memasuki lajur D ataupun lajur E. Sehingga putih harus melangkah benteng D2 untuk membatasi raja hitam di lajur C. Setelah raja hitam dibatasi dari lajurnya, maka barulah raja putih bisa menuntun pionnya untuk berjalan menuju petak impian. Pembahasannya di sini benteng ke D2, kemudian raja C6, raja F4, benteng F1 skak. Di sini masuk ke variasinya. Seandainya benteng H1 atau terus ke E4, benteng H7, raja F5, benteng D7, benteng makan D7, raja makan D7, raja F6, raja E8, raja E6. Maka di sini putih menang. Karena walaupun di sini melangkah kemanapun rajanya, ke D8 atau F8, misalnya ke D8, maka raja putih ke F7 dan raja hitam ke D7, kemudian pion E5 dan putih menang. Oke, kembali ke partai aslinya. Jika setelah raja F1 benteng F1, kemudian raja E5, benteng ke E1, E4, benteng E3, raja F5, benteng E1, E5, benteng E3, menjaga terus lajur E, kemudian E6, benteng E1, raja F6, benteng F1 skak, raja masuk ke E7 supaya hilang skaknya. Benteng E1, benteng C2 skak, raja D5, raja D7, raja benteng ke E3. Kalaupun benteng melangkah makan pion seperti begini, maka ini adalah blunder. Benteng putih bisa melangkah ke D2 skak. Nah, di sini hitam akan kehilangan bentengnya. Raja E5, kemudian benteng E2 skak dan benteng hitam hilang. Kembali ke partai asli. Raja D7, kemudian benteng E3, kemudian E7. Oke, di sini tidak usah dilanjutkan lagi karena putih menang. Sekarang kita ke posisi A2.
Posisi A2 ini dikenal sebagai posisi Lucena. Benteng hitam menjaga lajur D, sedangkan Raja Hitam menjaga petak F7 dan F8, maka putih terlebih dahulu harus mengusir Raja Hitam dari petak D7. Posisi Lucena ini adalah posisi ending benteng yang terkenal ya di kalangan para pecatur master. Karakteristik posisi Lucena ini, pion bisa berada di mana saja, tidak harus di E7 seperti ini, tapi bisa di B7, C7, D7, E7, F7 sampai G7, kecuali di petak A atau H ya, lajur A atau H, itu posisi Lucena pionnya tidak berada di situ. Dan karakteristiknya raja berada di depan pion. Nah, kita langsung saja ke partainya. Kita akan melangkah benteng G1 skak, kemudian raja H7. Di sini benteng G4. Nah, kalau raja putih melangkah ke F7, lanjutannya bagaimana? Kemudian benteng ke F2 skak, raja E6, benteng E2 skak, raja D6, benteng D2 skak, raja C7, mencari petak perlindungan untuk mempromosikan pion putih ke E8. Hitam tetap bertahan dengan benteng E2 dan raja D8. Disekak lagi benteng D2 skak ya. Nah, di sini sudah tidak ada perlawanan apa-apa dari putih karena tidak ada progres. Kalaupun raja putih keluar dari lajur E8, maka akan di-skak terus-menerus oleh benteng hitam. Oke, kita ke variasi lainnya. Misalnya dari G1 benteng ke A1, kemudian raja hitam ke G7, benteng A8, benteng D1, benteng D8. Di sini putih hendak mengadu bentengnya supaya pionnya jadi, tapi benteng hitam menghindar ke E1. Kemudian raja D7 diskak lagi, dan raja C6 ini adalah jawaban alternatif dari putih ke benteng A1 tadi. Dan di sini putih menang. Kita ke partai aslinya. Setelah benteng G4 kemudian benteng hitam ke D1, raja F7. Beda dengan tadi, benteng masih di baris 1, sekarang benteng putih di baris 4. Di sini langkah selanjutnya benteng hitam ke F1 skak, raja E6, benteng E1, raja F6, benteng F1 skak, raja E5, diskak lagi dan ditutup oleh benteng E4. Di sini putih menang mutlak karena pion putih akan jadi ke petak promosi E8. Sekarang diagram 3. Ya, sekarang ending menang benteng di posisi diagram A3, posisi A3 ini. Putih menang jika rajanya bisa menduduki petak C7. Namun di sisi lain benteng hitam membidik pion C5. Sehingga benteng putih harus mendukungnya di lajur promosi C8.
Langkah pertama benteng adalah benteng H8 skak, raja E7, benteng ke C8. Kalaupun raja ke B6, raja D7, benteng H7 skak, raja C8, raja C6, raja hitam ke B8, dan partai ini menjadi remis karena raja hitam berhasil mengakses ke lajur yang lebih sempit. Kembali ke partai asli. Nah, benteng C1, raja B7, benteng B1 skak, raja C7, benteng C1 tetap mengejar pion di C5. Pion C6, raja C2, benteng H8 persiapan untuk menyekak raja supaya raja bisa lebih jauh dan memberi ruang kepada raja putih di C8. Benteng C1, raja H7 skak, benteng H7 skak, raja E8, raja B7, benteng B1 skak, raja C8, benteng C1, C7, benteng C2, benteng H8 skak, raja E7, raja B7, benteng B2 skak, raja A6. Di sini persiapan raja untuk mengejar benteng hitam karena petak C8 sudah didukung oleh benteng di H8. Maka tidak ada cara lain selain skak raja. Skak ke benteng A2, raja B5, benteng B2 skak, raja A4. Nah, di sini putih sudah menang. Karena kalau dilanjutkan percuma saja. Benteng A1, raja ke B3, dan tidak ada jalan lain. Pion putih di C7 akan maju lagi ke petak C8 dan promosi. Berikutnya adalah ending remis. Ending remis juga ada 3 posisi atau diagram, yaitu posisi B1, B2, dan posisi B3. Ini akan saya bahas di dalam video. Selamat menonton. Di ending remis ini akan saya bahas 5 prinsip dasar yang nantinya akan bermanfaat sampai akhir video, bahkan di video selanjutnya di bagian 2. 5 prinsip dasar ini yaitu yang pertama, posisi pertahanan krusial terjadi jika pion hitam telah memasuki baris keempat atau berjarak 3 petak dari petak promosi. Artinya 3 langkah lagi pion promosi. Ini dibahas di posisi B1 sampai posisi B3. Kemudian prinsip dasar nomor 2, jika posisi raja tidak berhadapan jarak L kuda, maka benteng putih harus ditempatkan selajur dengan pion hitam. Ada di posisi B1. Prinsip dasar 3, jika posisi raja berhadapan jarak 2 petak, maka raja putih harus lari ke petak yang memiliki lajur paling sedikit terhitung dari tempat lajur pion hitam berada. Posisi B2. Prinsip dasar 4, jika pion hitam berada pada baris keempat atau berjarak 3 petak dari petak promosi, maka cegah pionnya untuk maju serta ganggu raja hitam menduduki petak baris kedua di depan pionnya. Posisi B3. Prinsip dasar 5, jika pion hitam sampai baris ketiga atau berjarak 2 petak dari petak promosi dan raja hitam telah menduduki petak baris kedua,
di depan pionnya, sehingga pada kondisi setup posisi remis maka benteng hitam melaju ke petak promosi dan tempatkan benteng hanya di sisi pada lajur terpanjang. Posisi ini adalah sesuai dengan prinsip dasar nomor 2, maka putih harus melangkah benteng C8, Raja C3. Sekarang terjadi posisi krusial sesuai posisi B2, di mana karena adanya ancaman mat, Raja Putih dihadapkan dengan dua pilihan petak pelarian. Pion hitam berada di lajur C. Di sebelah kirinya tersedia dua lajur, yaitu lajur A dan lajur B, serta di sebelah kanannya tersedia 5 lajur, yaitu lajur D, E, F, G, dan H. Maka berdasarkan prinsip dasar nomor 3, Raja Putih harus lari ke arah lajur yang lebih sempit, yaitu petak B1. Ya, Raja B1, benteng H1 skak, Raja A2, Raja D3. Kemudian perhatikan sesuai posisi B3 tadi, hitam berencana memainkan C3, kemudian Raja C2. Maka sesuai prinsip dasar nomor 4, hitam harus mencegahnya dari terjadinya struktur bangunan pion C3 dan Raja C2 dengan menjawab Raja B2. Benteng H2 skak, Raja C1, Raja C3, Raja B1, benteng H1 skak, Raja A2, benteng C1, benteng putih ke H8. Ini adalah jawaban prinsip dasar nomor 3, yaitu dengan menempatkan Raja Putih pada lajur pendek, karena nantinya bertujuan untuk menggunakan lajur panjang sebagai tempat untuk mengganggu Raja Hitam dengan skak jarak jauh secara terus-menerus. Tahan pada posisi ini dan sekarang coba pindahkan Raja dari petak A2 ke E2. Maka hitam dengan tenang akan melangkah ke petak C2 disusul dengan pion maju ke C3 nanti, dan benteng putih tidak bisa mencegahnya dengan ancaman skak horizontal karena terhalang oleh posisi rajanya sendiri. Dalam posisi raja masih di E2, sekarang pindahkan bentengnya di A8 dan maka hitam menjalankan RC2. Raja C2 disusul C3, dan tentu saja benteng putih tidak akan mengusiknya pada lajur yang sempit karena hanya bisa sekali skak, dan kemudian pion hitam akan segera melaju menuju petak promosi tanpa kesulitan. Ini adalah penerapan prinsip dasar nomor 1 sampai dengan 4 yang mencakup posisi-posisi kritis seperti yang terlihat pada posisi B1, B2, dan B3. Dalam praktek tentu saja lawan kita akan berusaha dengan berbagai cara dan trik untuk melakukan segala gocekan dan manuver serta memutar-mutar langkah sampai puluhan langkah yang bertujuan untuk membingungkan kita sampai kita salah langkah, blunder, kemudian pada akhirnya lawan bisa menang pada posisi remis. Jika belum memahami dasar teori dan prinsip utama, tentu saja kita akan kesulitan bertahan pada posisi ini karena segalanya diupayakan hanya dengan kalkulasi semata. Akan tetapi, jika sudah memahami dasar dan prinsip teorinya, maka kita akan mampu bertahan dengan mudah meskipun lawan memutar-mutarnya sampai ratusan langkah pun. Dan selama kita tidak melakukan kesalahan, maka permainan akan berakhir remis atau draw. Oke, perhatikan ini adalah posisi C1 sampai posisi C9. Posisi ini posisi yang hampir sama, identik dengan posisi B1 sampai B3 tadi. Posisi pada diagram C1 adalah identik dengan diagram B1, dan posisi pada diagram C2 adalah identik dengan diagram B2, dan posisi pada diagram C3 adalah identik dengan diagram B3. Yang dimaksud dengan posisi identik adalah komposisi suatu bangunan yang memiliki kesamaan tema atau pola. Posisi identik tidak harus mirip, namun bisa berbeda jauh.
tapi di dalamnya memiliki kesamaan pola, tema, ataupun prinsipal. Misalnya saja pada taktik dengan tema decoy atau umpan, bisa dihidangkan dengan berbagai macam bentuk posisi bangunan, namun pada dasarnya memiliki satu tema. Memiliki pola dan tema inilah merupakan esensi utama dalam belajar catur. Jadi kita tidak bisa terpaku dengan posisi konkret bangunan ataupun hanya menghafal penyelesaiannya saja. Perhatikan posisi C1. Posisi ini memenuhi prinsip dasar nomor 1 yang artinya telah memasuki fase krusial yang membutuhkan penanganan akurat dalam bertahan, namun segalanya akan menjadi mudah jika kita telah memahami dan menguasai kelima prinsip dasar ini dengan baik. Sehingga sesuai prinsip dasar nomor 2, maka jawaban putih adalah benteng E5. Langkah ini bertujuan untuk mengikat pion bebas hitam dari lajurnya. Hitam membalas dengan Raja E3. Perhatikan diagram C2, posisi C2. Karakteristik posisi ini sesuai prinsip dasar nomor 3. Posisi Raja Putih, Raja Hitam, dan pion hitam telah berada pada satu lajur, segaris, dan putih mendapatkan ancaman mat dalam satu langkah. Maka petak manakah ia harus menyelamatkan diri? Mari kita perhatikan di sebelah kiri lajur pion hitam. Tersedia 4 lajur, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan lajur sebelah kanan pion hitam tersedia 3 lajur, yaitu F, G, dan H. Sehingga berdasarkan prinsip dasar pasal 3 yang menjelaskan Raja Putih harus pergi ke lajur yang lebih pendek atau sempit, maka jawabannya adalah Raja F1, Raja F3, benteng F5+. Benteng putih bisa mengganggu dengan skak pada arah vertikal sehingga membuat Raja Hitam harus berpayung pada pionnya sendiri. Lanjutannya adalah Raja E3, benteng E5, benteng A1 cek Raja G2, benteng E1. Perhatikan posisi C9. Hitam merencanakan niat busuk, yaitu setelah melindungi pionnya dengan benteng secara vertikal, ia hendak menjalankan Raja D2 disusul pion E3. Kemudian Raja E2 berpayung dari skak vertikal. Perhatikan posisi ini berlaku prinsip dasar nomor 4, tapi pertanyaannya bagaimana cara putih mengganggu rencana jahat hitam? Benteng A5. Langkah ini mengancam gangguan skak horizontal secara terus-menerus jika hitam melangkahkan Raja D2, prinsip dasar nomor 4. Benteng D1. Tentu saja hitam tidak membiarkan Raja dibombardir dengan skak yang bertubi-tubi dan mempersiapkan bentengnya sebagai perisai. Benteng E5. Jika benteng hitam melepaskan penjagaan pionnya secara vertikal, maka benteng putih pun akan kembali lagi untuk mengikat pion hitam. Benteng D2 skak, Raja F1, benteng F2 skak, Raja E1, benteng H2, Raja F1. Ingat, peta kabur Raja ke zona sempit. Benteng H1 skak, Raja G2, benteng E1, benteng A5, benteng D1. Posisi ini serupa terulang lagi seperti langkah ke-6, dan jika hitam memaksakan langkah raja, maka akan berakibat skak abadi. Kita coba analisa, kalau seandainya raja ke D2, maka lanjutannya adalah ya, skak abadi. Kita lanjutkan ke partai aslinya. Benteng E5. Langkah ini mengikat pion adalah manifestasi dari prinsip dasar nomor 4.
Raja D3. Perhatikan diagram C3 atau posisi C3. Posisi ini identik dengan diagram B3, maka di sini berlaku prinsip dasar nomor 4. Lihat kembali pada pembahasan analisa prinsip dasar di atas. Raja F2. Tentu saja putih harus berupaya mencegah lajunya pion hitam. Benteng D2 skak, Raja E1, benteng A2, benteng E8, Raja E3, Raja F1, benteng A1 skak, Raja G2, Raja D3, Raja F2, benteng A2 skak, Raja E1, sampai pada langkah ke 25, benteng A2 skak. Pembahasan analisa sengaja saya tulis untuk bertele-tele agar para pengamat bisa mengamati dan menyaksikan sendiri bahwa bagaimanapun langkah-langkah manuver yang dilancarkan hitam, maka pada akhirnya posisi yang terbentuk akan mengarah di antara 5 prinsip dasar itu dan hanya mengulang kembali dengan pola-pola serupa. Raja E1, benteng B2, dan benteng E7 dimainkan dengan pemahaman prinsip dasar nomor 2. Benteng putih selalu mengikat di belakang pion hitam, mengawasi pion bebas segaris. Benteng H2, benteng E8, Raja E3, Raja F1, benteng A2, benteng E7, benteng A1 skak, Raja G2, Raja D3, Raja F2, benteng A2 skak, Raja E1, Raja E3, dan ancaman mat 1 langkah, kemudian Raja kabur ke petak yang lebih sempit. Benteng B2, benteng E8, benteng B1 skak, Raja G2, benteng D1, benteng E7, Raja D3, Raja F2, benteng D2+, Raja E1, benteng E2+, Raja D1, bisa juga Raja F1, dan langkah teks ini tidak mempengaruhi stabilitas pertahanan putih. Kemudian hitam melangkahkan benteng ke A2, kemudian Raja E1. Ingat, ketika diancam mat dalam selangkah, maka Raja Putih harus lari ke petak dengan wilayah lajur yang lebih sempit, terhitung dari posisi lajur pion hitam dan bukannya dari posisi letak Raja Putih. Lanjutannya benteng A1 skak, Raja F2, benteng A2 plus skak, Raja E1, Raja E3, Raja F1, benteng A1 skak, Raja G2, benteng D1, benteng E8, benteng E1, benteng A8. Prinsip dasar nomor 4, benteng ditempatkan di paling pinggir. Benteng D1, benteng E8, prinsip dasar nomor 2. Benteng D4, setelah gagal mendukung pion bebas dari depan, maka kini hitam mencoba mendukungnya dari samping dengan tujuan Raja E2 lalu ke E3. Benteng E7, dalam posisi ini bisa diterapkan salah satu dari 2 pasal, yaitu prinsip dasar nomor 2 dan prinsip dasar nomor 4. Jika menerapkan prinsip dasar nomor 4, maka putih akan menjawab dengan Raja F1, Raja D2, Raja F2, dan hitam tidak bisa memajukan pionnya. Namun saya sengaja memilih opsi langkah ini untuk mencapai posisi seperti halnya diagram C7. Tema pada diagram C7 adalah sesuai prinsip dasar nomor 5, yang mana merupakan prinsip dasar paling krusial dan rawan, serta akan sulit bertahan akurat pada posisi pion yang telah memasuki baris ketiga, berjarak 2 petak dari petak promosi apabila tidak memahami cara untuk mengatasinya. Raja E2, benteng A7, E3. Jika posisi pion hitam telah menduduki baris ketiga atau berjarak 2 petak dari petak promosi, maka sesuai prinsip dasar nomor 5, antara benteng dan Raja Putih harus bekerja sama secara tepat untuk mencegah pion hitam melakukan promosi.
Lalu bagaimana cara menjalin kerjasama antara benteng dan raja yang tepat? Pelajari dan pahami, lanjutkan pembahasan analisa di bawah ini, lalu praktekkan berulang-ulang sampai benar-benar menguasai di luar kepala. Benteng A2 skak, benteng D2, benteng A1. Sebenarnya benteng putih mau jalan kemanapun tidak masalah, namun langkah ini lebih mudah untuk dicarikan alasannya, yaitu mencegah raja hitam ke E1 dan E2. Benteng D5. Di sini ada variasi lain. Kalau seandainya benteng ke D3, maka raja putih ke G3. Langkahnya seperti ini. Nah, hasilnya adalah skak. Hasilnya adalah draw. Kemudian jika langkah kelima 2, raja benteng C2, kemudian benteng A8, benteng C3, benteng A2 skak, raja D1, raja F1, menghasilkan posisi draw. Oke, kembali ke permainan. Benteng A2 skak, benteng ke D2, benteng A1, benteng C2. Kita perhatikan diagram C6. Jika seandainya benteng ke D8, benteng A2 skak, raja E1, raja F3, benteng D3, benteng A1 skak, benteng D1, makan dan draw hasilnya. Kembali ke permainan. Raja A3, raja B2, raja A1. Oke, kita melangkahkan benteng ke belakang. Benteng putih ini bisa bebas mengeksplorasi sepanjang lajur A. Hanya saja jika meninggalkan lajur A, maka akan berakibat kekalahan karena melanggar prinsip dasar nomor 5, terutama yang menyangkut kalimat terakhir. Tempatkan benteng hanya di sisi paling pinggir pada lajur terpanjang. Bagaimana seandainya jika benteng ke B1 di langkah ke-55, maka ini adalah blunder. Hasilnya bisa kita lihat sendiri. Dan benteng dikejar oleh raja. Pion lajur E maju ke petak promosi. Raja sudah di C3. Oke. Di sini benteng bebas bergerak di sepanjang lajur A. Perhatikan diagram C8 atau posisi C8. Hitam hendak mempromosikan pionnya dengan 2 langkah dorongan, namun semudah itukah? Raja F1. Dan ini adalah posisi draw. Seandainya benteng ke A1, ini adalah blunder. Kita lihat lanjutannya. Dan raja hitam akan memburu benteng putih sampai lenyap. Kembali ke kotak asli. Dan ini sudah posisi draw. Oke, baik.
teman-teman semua, itulah tadi ending benteng bagian 1. Benteng pion melawan benteng. Jika ada pertanyaan, request, atau kesalahan analisa saya, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.